Isak tangis mengiringi pemakaman Jenny Nurjanah, pembantu rumah tangga yang tewas di apartemen Beleza Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jenny dihabisi karena telah menghina istri dari lelaki yang diduga kuat menjadi kekasih gelapnya. Setelah lama berada di kamar jenazah, jasad Jenny Nurjanah yang tewas dihabisi oleh lelaki yang disebut-sebut sebagai kekasih gelapnya akhirnya dibawa pulang keluarga. Rencananya Jenny akan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jenazahnya bersenam dari Jakarta. Orang tuanya Isak tangis langsung pecah saat jenazah Jenny tiba di rumah duka. Bahkan kalau sabar begini, tangannya bilang begini. Sanak keluarga memang sudah sebulan lamanya menunggu kedatangan jenazah Jenny Nurjanah. Usai disolatkan, jenazah Jenny Nurjanah pun dibawa ke tempat pemakaman umum desa setempat. Oleh sang istri yang mencari nafkah di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga. Dan ia pun tak menyangka kalau kini akan terpisah oleh Jenny untuk selamanya. Sebelum Jenny tewas, sebenarnya Usman sempat memiliki firasat buruk tentang istrinya itu. Sebelum kejadian itu kan udah pernah ngimpi itu Pak ya. Ya, gimana? Katanya tuh saya ingin pulang gitu aja Pak. Mimpi? Iya. Terus apa lagi? Terus saya lagi jemur baju itu, saya sambung lagi, putus lagi, saya sambung lagi, kok putus lagi. Astagfirullahaladzim, ini firasat apa katanya itu kan. Perasaan tuh udah nggak enak gitu. Ketika mendengar kabar kalau istrinya tewas, Usman sudah berkeyakinan kalau pelakunya adalah Ferdianto alias Pepi.
karena Pepi diketahui sempat merayu Jenny. Lah udah lama curiga itu kan, udah tak suruh pulang terus bulan 3 itu gitu kan. Udah pulang aja daripada kamu sana mau apa. Almarhum Jenny itu bilang katanya, aku cuma di sini tuh cuma senang-senang katanya. Lagian juga saya di sini tuh cuma numpang makan aja katanya. Padahal itu kan istri saya kan udah bilang itu, aku tuh udah punya anak, udah punya suami dari awalnya itu. Tapi dia tetap ngejar-ngejar itu Pak. Katanya sih menurutnya itu, katanya yang Ferdi itu udah mau cerai sama istrinya itu. Udah ngapain kamu ngurusin orang kayak gitu, kata saya tuh. Ya katanya, saya tuh bingung kok gara-gara Facebook itu Pak. Dia bingungnya di Facebook dia tuh ada yang fotokopi itu Pak. Sementara itu Marsidah, ibunda Jenny Nurjanah, nampak terpukul atas nasib buruk yang menimpa anaknya. Bahkan beberapa hari setelah mendengar kabar tewasnya Jenny, Marsidah sempat bertemu dengan sang anak di alam mimpi. Malam Jumat itu itu mimpiin saya, bilangnya, Mak, saya itu dipeluk kenceng banget. Saya ini disiksa di Jakarta kok nggak ditolongin katanya. Ngomong saya bilang, ya Allah, saya nggak tahu Dondo kalau kamu disiksa di Jakarta. Saya bilang gitu. Marsidah juga sempat mengalami firasat sebelum ditinggal pergi oleh Jenny. Kala itu Jenny menghubunginya dari Jakarta dan mengatakan kalau ia akan pulang untuk memberikan kejutan. Rupanya inilah kejutan yang dialami Marsidah. Jenny pulang dalam keadaan tak bernyawa. Ngapa Jen kok nelpon pagi-pagi? Enggak, cuma ingin dengar suara mama aja. Memang ngapa kok pengen dengar suara mama? Ya enggak, aku kan sebentar lagi udah mau pulang Mak, tanggal 25. Tapi terus ya udah Mak, nanti pulangnya tak bikin kejutan aja katanya. Terus ya udahlah Mak, aku mau subuhan dulu, nanti tak sambung lagi katanya kalau ada waktu. Terus ya itu, terus nggak ada itu, langsung hilang. Jenny Nurjanah sudah tak mungkin hadir lagi di tengah-tengah keluarga. Namun ada satu permintaan yang diharapkan oleh keluarga. Ferdianto alias Pepi harus dihukum seberat-beratnya. Kami atas nama keluarga minta hukuman seberat-beratnya. Biar sesuai, dibayar hutang nyawa, dibayar dengan nyawa. Jasad Jenny Nurjanah ditemukan hampir membusuk di lantai 23A Tower LV6 apartemen Beleza pada 29 Juni 2016 lalu. 3 hari pasca penemuan jasad Jenny, polisi menetapkan Ferdianto alias Pepi sebagai pembunuhnya. Jenny dihabisi di tangga darurat lantai 30 apartemen Beleza. Kemudian jasadnya dibawa dan disimpan di dalam salah satu unit kamar yang berada di lantai 23. Selang 3 hari pasca penemuan jasad Jenny Nurjanah di apartemen Beleza, polisi meringkus Ferdianto alias Pepi. Pepi merupakan petugas keamanan di apartemen Beleza. Polisi meyakini motif Pepi membunuh Jenny Nurjanah lantaran sakit hati atas sikap dan ucapan Jenny Nurjanah. Tim melakukan penyelidikan dan kita menentukan tersangka, dan pada tanggal kemarin tanggal 2 Juli, jadi kurang lebih 3 hari setelah LP itu ada, tersangka sudah bisa kita amankan di wilayah Ciamis, Jawa Barat. Polisi menetapkan Ferdianto alias Pepi sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini.
ia tak bisa mengelak lantaran perbuatan kriminalnya sempat terekam oleh kamera CCTV apartemen. Dalam rekaman CCTV terlihat Pepi tengah menyeret Jenny Nurjanah. Tim menyingkap tabir sempat mewawancarai Ferdianto alias Pepi saat ia sedang diperiksa oleh penyidik di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kepada kami, Pepi menceritakan mengapa ia tega membunuh Jenny. Dia bilang istri saya kalau istri saya cacat nggak sempurna, makanya saya mau selingkuh sama dia. Nah, di situ saya langsung emosi, seketika langsung saya piting dia. Saat itu yang saya pikirkan cuman panik. Saya teringat kalau saya punya titipan kunci, sama kunci kosan itu selalu saya bawa tiap saya kerja. Karena saya panik, saya bawa tarik dia turun lewat tangga ke lantai 23A. Peristiwa pembunuhan itu pun akhirnya terjadi. Saya ambil horden di kamar belakang, itu saya bawa buat nutupin lapis kedua. Saya tutup pakai horden, nggak lama saya tutup lemarinya. Di situ ada sendal dia saya simpan di balik horden. Setelah itu saya keluar, saya bawa akses card milik dia, saya simpan di atas box stop kontak di dekat pintu belakang. Nggak lama saya keluar lewat pintu belakang itu lagi, saya keluar ke tangga, saya naik lagi ke atas untuk ambil handphone dia. Setelah itu saya turun langsung pulang ke kosan saya. Pepi mengaku menyesal atas apa yang ia telah lakukan terhadap Jenny. Ya, buat suami almarhumah Jenny Nurjanah, dari dalam hati saya yang sedalam-dalamnya saya minta maaf. Saya minta maaf karena saya telah hilaf, karena saya telah tega membunuh Jenny. Jasad Jenny pertama kali ditemukan oleh Isroji. Pada awalnya, Isroji mengira bahwa apa yang ia temukan bukanlah jasad manusia. Saya masuk ke apartemen, memang baunya minta ampun. Saya cari pusat baunya, masuk kamar 1 nggak ada, kamar 2 nggak ada, kamar 3 nggak taunya kamar 4, kamar utama yang ada pusat baunya. Nah itu saya masuk kamar mandi, masih nggak ada. Nggak taunya itu naruhnya itu di bawah wastafel. Ya itu di bawah wastafel ada pintu 2, saya buka kok tertutup karena orden, tapi orden itu basah berlumuran darah sama banyak belatung. Udah saya tarik keluar langsung baunya langsung sek. Tapi masih ada kantong plastik hitam lagi. Nah itu kantong plastik hitam saya pijitin gitu semua, Mas. Ini kok empuk-empuk apa ini, jajanan apa binatang apa orang, ini saya pijitin semua. Giliran saya curiga kalau itu orang, karena yang di ujung itu ini bunder, kepala bunder. Saya pijitin ini bunder. Wah ini berarti ini kepala orang nih. Saya pijitin, akhirnya ya udah saya mundur. Saya lapor sama security, sama pengelola apartemen di desa sini. Di ruangan inilah jasad Jenny pertama kali ditemukan. Tepatnya di lantai 23A, Tower LV6, apartemen Beleza, Jakarta Selatan. Di bawah wastafel, ya di sini dimasukkan jenazah tersebut, korban dimasukkan ke dalam sini dan dibungkus oleh plastik hitam dan ditutupi lagi oleh kain. Nah, selama 26 hari setelah itu baru ditemukan oleh penjaga apartemen di sini. Gelap mata yang dialami oleh Ferdianto alias Pepi kini menggiringnya ke dalam jeruji besi penjara. Untuk hubungan asmara ada dugaan hubungan asmara antara pelaku dengan korban. Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP, yaitu pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Sakit hati yang dialami Ferdianto alias Pepi sebenarnya bisa diredam kalau saja ia dapat menahan diri dalam menjalin persahabatan dengan Jenny Nurjanah. Mengingat Jenny sudah memiliki suami. Begitupun sebaliknya,
Ferdianto alias Pepi juga telah memiliki istri. Jika dicermati, dua wanita dalam kasus ini dihabisi lantaran ucapannya yang menyinggung perasaan seorang pria. Jadi berhati-hatilah dalam berlaku dan berucap. Jangan sampai perilaku dan ucapan kita membawa petaka. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa.